Oke, Hmm, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mereview paket di rumah saya, yaitu saya berlangganan IndiHome 150 Mbps dengan harga 375.000 per bulan. Dan di sini bisa dilihat ideal perangkatnya ada 20 perangkat, instalasi pemasangan barunya free, dan ada pemilihan layanan tambahan dari IndiHome yaitu ada Prime Video dan Cashpay Plus. Dan di sini IndiHome ini menerapkan sistem pasca bayar, jadi kita itu menggunakan layanan IndiHome terlebih dahulu baru membayarnya pada tanggal 5 sampai 20 di awal bulannya. Dan di sini saya akan review dikit ya tentang paket yang saya gunakan, yaitu paket 150 Mbps. Dan untuk selama saya setelah upgrade speed dari yang pakai 100 Mbps ke 150 Mbps itu ada perubahan yang lumayan jauh ya dari segi speed ataupun dari FUP-nya. Pertama dari segi speed itu jelas berbeda antara 100 Mbps dengan 150 Mbps. Itu udah beda 50 Mbps. Dan dari segi harga juga berbeda. Waktu itu saya yang pakai 100 Mbps itu saya dapat bilnya itu 366.000 sekian. Itu sudah dengan sewa ONT premium dual band dari ZTE dan harga PPN ya 11%. Jadi saya mendapatkan bill 366.000 sekian per bulannya. Dan setelah saya upgrade kembali ke paket 150 Mbps ini, saya dapat proret ya, proretnya itu di bulan depan itu jadi setengah harga paket lama dan setengah lagi harga paket baru yang saya gunakan. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Nah, itu saya gunakan berapa dan dari tanggal 9 sampai ke seterusnya itu saya gunakan paket baru. Nah, itu nanti ada harganya setelah di tanggal 1 sampai tanggal 5. Itu dan kemungkinan dah keluar harga proretnya. Jadi harga proret itu harga perubahan paket. Setelah eh, bulan kedua setelah pemasangan itu baru teman-teman mendapatkan harga flat. Harga flat itu harga datar aja, harga yang akan tetap tidak akan melakukan perubahan kecuali teman-teman ada menambahkan layanan tambahan seperti Prime Video, Netflix ataupun TV ya. TV menambahkan layanan TV pada Indian teman-teman atau Cashplay Plus. Nah, itu biasanya itu ada kena biaya tambahan dari IndiHome. Itu tapi kita harus daftar dulu ke Grabari. Setelah itu, setelah dari uh, speed speed upgrade dari 100 ke 150 itu yang saya rasakan sih kecepatannya beda jadi 150 dan downloadnya jadi 50. Kalau di 100 itu downloadnya 100, kadang 110, hanya uploadnya itu mungkin di kisaran 20-25 gitu. Begitu. Dan bisa kita cek di website telkomsel.com ini ada beberapa paket ya. Pertama itu ada paket 50 Mbps dengan harga 270, 75, 100, dan 150. Dan ini yang paling besar ada 200 Mbps dengan harga 540 per bulan belum termasuk PPN 11% dan harga sewa ONT dual band premium ya. Jadi informasi dikit ya teman-teman. Kalau internet IndiHome yang di atas 100 Mbps itu dianjurkan ganti ONT-nya ke ONT Premium Dual Band. Nah, itu kenapa disarankan untuk ganti? Karena itu merupakan layanan dari IndiHome sendiri. Yang kedua itu biar mengoptimalkan eh, penyaluran internet baik WiFi ataupun via kabel Ethernet, kabelan. Nah, itu kenapa disarankan ganti yang ONT premium. Misalkan seperti Huawei HG8245U, HG8245W56T, ataupun ZTE F676 antena premium dual band, ataupun dengan ZEE yang versi baru nih,
Ini yang saya dapatkan infonya dari pemasangan baru paket 150 Mbps IndiHome itu adalah ZTE F6600P. Itu ZTE paling baru sih kalau menurut saya. Ada juga yang pakai eh, yang pemasangan baru tuh yang ONT biasa ya, mungkin ZTE F670L atau Fiber Home dan lain-lainnya. Itu mungkin bisa di cross check kembali, mungkin bisa ditanyakan ke CS188 ataupun bisa langsung ke customer service di Grafari di dekat rumah teman-teman atau tempat domisili kan ada Grafari itu bisa ditanyakan ke situ. Kalau misalkan malas nih via call ke 188, kita langsung ke Grafari. Kalaupun itu waktu teman-teman ada dan nggak terlalu jauh dari rumah. Mungkin kalau sekarang masih buka sampai jam 12 atau setengah satu kalau nggak salah. Oke, nah, ini adalah paket-paketnya bisa lihat di telkomsel.com. Itu ada banyak paket-paket IndiHome-nya. Kalau nggak salah ada IndiHome tuh satu lagi paket yang 300 Mbps yang nama paketnya tuh One Dynamic. 300 Mbps harganya itu 888.000, belum termasuk sewa ONT premium dan belum termasuk pajaknya 11%. Jadi kalau udah masuk sewa ONT 50.000, itu pajak berarti kisaran 900, di bawah 950 mungkin ya. Itu tergantung domisili dan harga sewa ONT ya bervariasi. Kalau saya kemarin dapat sewa ONT-nya 50.000, itu yang dual band premium ya, itu pajak dan harga internetnya itu sendiri 375 ya, 375. Nah, itu jadi bisa teman-teman cek nanti. Itu kalau nggak salah yang banyak sih variannya ada 375 segala macam. Oke, terus kalau dari segi kecepatan, oke, ini saya tampilkan kecepatannya. Ini langsung dari kabelan Cat 6 ya, Cat 6 dari Suite Gigabit dan suite-nya langsung pakai kabelan Cat 6 Belden itu ke ONT ZTE 670, 6 antena premium dual band eh, Wi-Fi ya. Sebenarnya nggak ada ngaruh sih, nanti bentar lagi habis ini saya jelaskan kenapa. Kita sharing-sharing aja ya, sharing-sharing kalau ada salah-salah mau dikoreksi, nggak apa-apa. Oke, ini bisa lihat, ini pakai kabelan Cat 6 dari Belden. Dapat pingnya 5 dan downloadnya itu 183,64 dan uploadnya itu 46,96. Ini rasio IndiHome ini 1:3 ya. Kadang saya heran ada yang rasionya kadang-kadang loncat ke 1:4, kadang 1:3 gitu. Tapi kalau belum pernah sih saya ketemu rasionya tuh langsung ke 1:2 belum pernah. Jadi biasanya tuh rasionya antara 1:3 karena 1:4. Jadi biasanya mendekati. Tergantung traffic dan tergantung kapan kita melakukan speed test di jam-jam tertentu. Ini kan saya di jam traffic padat nih biasanya. Ini di jam 11, pukul 11.07 di jam 11 siang. Terus ini setelah speed test dapatnya segini, pingnya 5 sangat bagus. Oke lah karena prefer ini menggunakan kabel LAN ya langsung dari PC ke switch. Oke, ini udah ya untuk penjelasan pakai paket IndiHome-nya. Nah, kita langsung ke ONT. Ini ONT yang saya gunakan. Seperti yang saya bilang tadi, saya dapat ONT premium dari ZTE F670 yang 6 antena premium dual band dan di sini spesifikasi yang saya tahu itu ada ini menggunakan WiFi 5 jadi 802.11 BGE iya BGN AC WiFi 5 dan di sini indikatornya dulu yang kita bahas ya. Di indikatornya pertama itu ada power, ada PON, ada loss, ada internet, WiFi, PON 1, 2, ada LAN 1 sampai 4, ada WPS, dan ada USB. Oke. Dan dari bentuk fisiknya ini, kalau menurut saya ya, ini besar sekali. Mungkin ukurannya itu sama dengan ukuran ini. Ukuran ONT-nya Fiber Home ya, yang 6 antena, itu ukurannya 11-12. Nah, bentar, saya cari dulu. Nggak salah saya ada pernah fotokan itu.
ONT-nya bentar. Sebentar ya, ini saya lagi cek-cek dulu yang mana ya tuh. Ini 670. Eh, hmm, nah, ini. Nah, kalau yang ukurannya, maaf ya lama, lama teman-teman, saya nyari foto apanya dulu kodenya. Kode ONT-nya itu saya lupa karena banyak ya. Kalau untuk seri-seri yang besar-besar seperti ini, yang premium, itu ada ukurannya tuh sama dengan Huawei Fiber Home dan modelnya itu HG6245N. Nah, ya. HG6245N itu sama ukurannya, 6 antena juga. Nah, terus ukurannya sebesar itu dan sama-sama 6 antena dan biasanya ada juga yang dapat seri Huawei ya yang 4 antena yaitu ada Huawei HG8245W5 6T panjang sekali namanya ya. Nah, itu sama juga. Kalau nggak salah speknya itu Wi-Fi 6 ya. Oh, nanti bisa teman-teman koreksi ya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah itu speknya Wi-Fi 6 sama dengan ZTE F6600P. Itu ONT terbaru dari ZTE yang saya tahu untuk pemasangan baru Indihome. Jadi kalau teman-teman masang internet di atas 100 Mbps, usahakan requestnya kalau ada ONT atau modemnya yang kita sering kenal tuh modemnya ZTE yang serinya F6600P. 6-nya dua kali, 0-nya dua kali P. Nah, itu requestnya sangat bagus. Karena itu udah Wi-Fi 6. Kenapa sih saya bilang oh, bagus Wi-Fi 6? Ya karena itu teknologi yang terbaru ya. Jadi kalau itu free dan bisa kita ready barangnya di gudang, itu boleh kita request biasanya ya. Nanti kalau ada salah mau dikoreksi, biasanya itu boleh request. Nah, oke, kita balik lagi. Nah, ini yang penampakannya sama seperti yang saya bilang itu sama dengan Fiber Home HG6245N. Nah, HG6245N dan ini 6 antena. Jadi disarankan kalau bagi teman-teman yang pengen peletakannya di atas lemari gitu ya, usahakan pakai kipas ya. Tergantung sih kalau penggunaan trafficnya di atas eh, max-nya tuh 10 perangkat, nah itu diusahakan pakai kipas aja biar nggak terlalu overheat. Tuh. Oke, ini dari modem yang dipakai di rumah saya ya untuk layanan IndiHome Jitu 150 Mbps. Oke, kita next ke apa ya ONT yang benar-benar saya impikan kali ini. Ah, ini dia. Itu ada ZTE F6600P. Sambil nyebat dulu ya. Oke, di sini udah jelas ya ini WiFi 6 dan di sini kalau saya lihat ini portnya itu ada power, phone, loss, internet, WiFi ya. Dan 1, 2, 3, 4 ada pon satu ada port indikator pon aja ya. Ada 2,4G dan 5G. Ada apa ini WPS ya dan ada USB. Tuh untuk port indikatornya. Ini sih yang baru saya dapat gambarnya yang bagus dari ZTE-nya langsung. Kalau untuk gambar-gambar lain masih saya dapat-dapat dari grup-grup apa ya pencinta jaringan itu sangat jarang sih yang gambar yang bagus. Mana tahu ada teman-teman yang dapat gambarnya boleh di-share dan gimana rasanya menggunakan ini. Saya hanya nengok sih bagus sih modelnya yang ini dibandingkan yang ini. Saya lebih suka yang ini karena simple aja gitu 4 antena WiFi 6. Ini antena 6 WiFi 5.
Ya sih itu kan karena saya juga udah lama juga ini berlangganan 100 Mbps, udah mau 5 bulan 6 bulan ya, masih menurut saya itu udah menurut lama ya. Tapi karena baru kebuka ada paket baru kemarin itu ya yang 150 dan 200. Awalnya saya pengen masang yang ini 200. Tapi setelah saya pikirkan perangkatnya sama maksnya. Sebenarnya bisa dibuat banyak aja sih, tapi kan ini kan ideal dari IndiHome-nya 20. Terus pikir lagi kan 540 belum harga sewa ONT dan belum harga PPN 540. Perangkatnya masih sama. Ya udahlah saya upgrade aja lah dikit ke 150. Udahlah, realisasi tanggal berapa kemarin ya? Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 19, tanggal 14 kalau nggak salah itu saya udah aktif paketnya. Nah, di sini saya akan dapat si bocoran FUP, IndiHome, Snet, dan paket-paket dari Telkomsel ya. Beda antara Telkomsel dan Telkom. Telkomsel itu ada Snet dan IndiHome, sedangkan Telkom yang saya tahu nih ya, mohon salah kalau salah dikoreksi itu Telkom itu ada Astinet, ada Indibis. Nah, itu ada WiFi ID juga dari Telkom, dari itu apa lagi Visat. Ya, Visat mungkin ada dari Telkom. Itu udah lama sih saya cuma tahu Astinet dan Indibis dan WiFi ID. Sama ya pokoknya keluarga WiFi ID ada Seamless sama segala macam lah. Itu dari Telkom, dan kalau IndiHome ini hanya sorry, yang Telkomsel itu ada IndiHome dan Snet. Orbit segala macam tuh masih masuk. Oke. Di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada totara paketnya, ada yang 10, 30, 50, 75, 100, 150, 200, dan 300. Oke, saya akan jelaskan satu. Dan ini FUP ya, FUP itu batas penggunaan wajarnya. Di sini untuk speed 10 Mbps, ini SNET ya. SNET ini kalau nggak salah ada yang paket upgrade 20 Mbps yang harganya 190.000 itu ya. Mungkin di teman-teman berada itu ada dapat info SNET yang paketnya 20 Mbps. Itu saya masih penasaran itu. Entah infonya valid atau enggak, entah gimana speednya saya nggak tahu. Mungkin saya belum dapat bocorannya. Tapi yang dapat itu saya ini SNET itu optimalnya 4 device dan FUP-nya 3,5 giga, dan setelah kena FUP dan dari 350 giga itu akan langsung turun dari 10 ke 3 Mbps. Nah, begitu juga dari 30, 50, 75, 100, 150, 200, dan 300. Kalau 30 itu optimal device-nya ada 7, FUP-nya tuh 1,1 TB atau 1100 giga ya. Ya udah kita penyebutannya giga aja deh. Kalau TB kayaknya agak ribet ya. Jadi ya saya bikin aja ini 1100 giga. Dan setelah kena 1100 giga ini, itu akan langsung turun dari 30 ke 6 Mbps. Jadi kalau yang saya tahu itu Indium itu dulu ada dua step FUP ya. Jadi misalkan nih udah kena di 1100, nanti ada di misalkan di 500 giga kena lagi baru turun dari misalkan dari 30 turun ke 15, dari 15 baru turun ke 6 atau 7 gitu. Tapi sekarang enggak, udah mungkin ada beda ya peraturannya. Dia dari langsung satu step gitu. Misalkan udah kena 1100 langsung turun ke 6 Mbps gitu. Jadi tidak ada jeda antar misalkan FUP 1 2 gitu. Kalau dulu ada FUP kena step satu, nanti dia langsung ke step 2, dari step 2 tuh nanti baru nggak ada lagi gitu. Langsung turun ke misalkan dari 25 langsung ke 6 gitu. Kalau di paket selanjutnya ada paket 50 itu ada 10 optimal device dan FUP-nya itu 1800 giga, dan setelah FUP itu kan langsung ke 10 Mbps, dan di paket di speed 75 itu ada 15 optimal device dengan FUP-nya 1900 giga, beda beda 100 ya. Udah 100. Ya udah mendingan daripada, tapi harganya lumayan beda sih. Kalau dari harganya lumayan beda sih. 250 dan 270. Lumayan beda, tapi balik lagi sih ke teman-teman gimana mau eh, yang cocok sih. Kalau misalkan cocoknya itu di 75, device-nya beda 5. Ini untuk device yang banyak misalkan
dikontrakan gitu kan, kontrakan yang banyak lah, misalkan kontrakan teman-teman ada berapa, satu orang tuh mempunyai empat device lah, misalkan empat device atau dua device, nah, itu mungkin berisikan ada tujuh orang, mungkin bisa ambil yang 75 gitu. Soalnya dia beda 100, beda dikit sih, dengan harganya pun beda ya nggak terlalu jauh sih, antara 270 dan 290, mungkin beda 20.000, 22.000 setelah PPN ya. Nanti hitung-hitung aja sendiri. Oke, ini paket 100, paket yang pernah saya pakai juga 100 Mbps, optimal device-nya 20, dan FUP-nya 2000 giga. Dan tengok nih ya, setelah FUP langsung turun ke 20 Mbps. Gila, emang ngeri sih. Dari 100 langsung turun. Setelah kena 2 TB ini, 2000 giga langsung turun ke 20 Mbps. Nah, jadi harap hati-hati ya teman-teman. Jadi usahakan dalam 1 bulan, ini hitungan FUP-nya per bulan ya. Jadi di tanggal 30 atau 31 biasanya. Tanggal 31 di jam 00, jam 00.01. Ah, itu udah beda lagi. Udah reset tuh biasanya. Pokoknya udah masuk tanggal 1 pasti ke reset. Itu ya. Pokoknya awal bulan pasti ke reset yang ini. Langsung misalkan udah mau 2009, misalkan nih udah kena di 1900, itu udah di tanggal satunya udah pasti balik ke 2000 lagi kuotanya. Nah, ini paket yang saya gunakan 150 Mbps di itu satu, itu ada optimal device-nya ada 25, dan kalau ini di FUP-nya itu 2500 ya. 2500, itu setelah FUP langsung turun ke 30 Mbps. Dan ini paket 200, optimal device-nya 30, oh, yang tersambung, dan FVP-nya 3000, dan setelah FVP yang 3 TB ini langsung turun ke 100 ya. Jadi langsung turun ke 100 Mbps. Nah, itu kan paket-paket IndiHome ya dari Snet. Ini Jitu 1, Jitu 1, Jitu 1, Jitu 1, Jitu 1, Jitu 1. Ah, ini baru masuk paket One Dynamic namanya. One Dynamic ini paket khusus ya. Jadi harganya tuh kalau nggak salah 888.000 rupiah, belum termasuk PPN, dan belum termasuk harga sewa ONT, kalau nggak salah itu 50.000. Dan untuk optimal device-nya ada 35 device. Ini speednya 300 Mbps, FUP-nya itu di 3.500 giga atau 3,5 tera. Dan setelah kena yang ini, udah mencapai FUP 3.500 giga ini, teman-teman akan langsung down speed ya ke 150 Mbps. Tapi ini biasanya digunakan jarang sih ya, mungkin hanya satu dua yang make gini 300 ini. Jadi ya, daripada menggunakan IndiHome ya udah mendingan berlangganan IndiBeast aja sekalian kan. Berlangganan IndiBeast yang paketnya rasio 1:1, non FUP, dan itu naungan langsung ke Telkom, itu lebih rekomen daripada ini masih pakai FUP. Jadi ya jarang sih yang saya dengar menggunakan paket 300 Mbps by Indihome ini. Karena biasanya kalau menurut saya, pemikiran saya itu langsung aja masuk ke IndiBeast gitu. Karena IndiBeast itu kan hasilnya 1:1, CS-nya 24/7 dari Telkom, dan pelayanannya eh, sejauh yang saya apa nih ya, yang eh, pakai ya, saya ada juga IndiBeast, tapi untuk di sekolah itu ada optimal sih untuk sekolah. Jadi daripada beli berlangganan yang IndiHome, ya udah langsung ke IndiBeast saja, saran saya. Tapi itu kan balik lagi ke teman-teman gitu. Jadi gitulah untuk penjelasan review paket baru IndiHome G21 150 Mbps. Mungkin ini bisa membantu teman-teman yang bingung ya, pengen masang paket yang mana gitu. Tapi kalau saya ini kan karena saya juga
otak-atik jaringan gitu. Kadang sebenarnya opsional sih untuk memiliki ataupun berlangganan internet sampai di atas 100 Mbps gitu. Tapi itu kan balik lagi ke pilihan teman-teman dan budget per bulannya gitu Kak. Kalau rasanya nih teman-teman kita kan masih statusnya masih sekolah ataupun masih ngekos dan belum ada penghasilan yang tetap, saya sarankan itu berlangganan paket yang 30 ataupun 50 Mbps saja. Tapi kalau teman-teman rasanya udah pas nih, yang udah bekerja segala macam ada penghasilan per bulannya tuh yang oke, mungkin teman-teman bisa coba ini yang paket 105 di atas 100, bisa dari 100, 150 ataupun 200. Itu tergantung dari kebutuhan teman-teman gitu. Kalau saya kebutuhan saya emang segini gitu. Tapi kalau dari teman-teman rasanya oh 50 udah cukup. Menurut saya 50 tuh udah cukup ya. Kalau untuk misalkan pemakaian teman-teman tuh satu orang ada dua device ataupun tiga device dan yang pakai itu misalkan bertiga, nah, itu udah optimal walaupun lebih dari jumlah idealnya gitu. Tapi masih oke lah di atas di kecepatan 50 dengan FUP 1,8 TB itu. Oke lah menurut saya. Dan sedikit saya cerita ya kenapa saya memilih ISP-nya IndiHome gitu. Ya, pertama kalau untuk IndiHome itu yang tercover di kompleks saya. Ada sih kayak ISP lain seperti XL Fiber, XL Home tuh, dan Iconet. Nah, tapi kalau yang saya ini kan jatuhnya ini awalnya tuh kan berlangganan di sini tuh cuman tersedia itu Telkomsel ya, Telkomsel. Dulu namanya tuh masih Telkom sebelum diakuisisi pindah dari pecah ya antara Telkom dan Telkomsel gitu. Nah, dulu masih namanya Telkom, jadi dulu saya berlangganan eh, Telkom gitu dari Telkom. Sempat di apa tuh ya jatuhnya putus berlangganan karena saya pindah nggak netap di rumah saya sekarang. Setelah itu udah tahun berapa ya 2021 pindah lagi ke rumah saya sekarang, pasang lagi yang 50 yang pakai TV. Tapi setelah sekian lama itu hampir setahunan ya, tahun. Nah itu akhirnya TV-nya nggak kepake. Yang TV 42 in itu kepake, ya udah saya berhenti dan ganti dengan pakai 50 Mbps itu satu, dan upgrade upgrade terus pakai itu satunya sampai ke sekarang 150. Dan kenapa saya memilih Telkom? Pertama itu layanan ISP yang tercover. Yang kedua kalau dari Iconet itu udah saya pengalaman saya agak kurang senang ya sama Iconet ya. Pertama dari teknisinya gitu. Teknisinya kadang yang saya lihat itu tidak SOP. Kenapa tidak SOP? Saya ada tengok pemasangan Econet di tempat eh, tempat pacar saya gitu kan. Pacar saya itu dulu sempat masang Econet. Jujur saya kurang suka dengan gaya teknisi Econet itu ya. Bukan saya menjelekkan ya, tapi gini ya, eh, kita berlangganan, terus tiba-tiba masang dengan baju kemeja lengan panjang yang dilipat, celana jeans. Oke, itu saya nggak ada permasalahkan, tapi yang saya permasalahkan SOP dan K3-nya. Walaupun saya nggak ngerti atau paham betul dengan eh, apa ya sistem kerja K3 itu, tapi tolonglah di tempat saya waktu itu masang di Padang ya lebih tepatnya itu eh, teknisinya pertama tidak menggunakan helm waktu manjat tiang ODP. Kebetulan ODP-nya tuh jarak 30 sampai 50 meter. Itu oke lah dekat ya dari tempat pemasangan ke ODP. Tapi dia tidak menggunakan rompi, tanda pengenal, dan tidak menggunakan helm safety. Dan sepatunya pun ya, kalau oke lah, kalau menurut saya sepatunya sepatu bukan sepatu yang untuk tenisi ya, saya nggak ada mempermasalahkan itu. Tapi tolonglah helm dan keselamatan kerja lainnya tolong
teman-teman yang teknisi itu tuh kan eh saya takutnya kan nanti kan terjadi hal yang tidak-tidak gitu. Jadi saya agak takut gitu waktu itu. Kayak dia tiba-tiba langsung masang tanpa menggunakan K3, kayak helm, rompi, baju kerja, baju teknisi. Kalau Indium kan ada merah putih tuh, yang yang di atas merah putih itu kan ada yang hitam. Nah, itu saya suka karena SOP. Saya suka kayak itu. Jadi terjamin. Orang tahu, oh ini lagi pemasangan internet. Nah, tapi kalau yang itu dia cuma pakai helm setelah aktivasi, bayangin. Jadi dari manjat tiang, narik-narik kabel drop core, dua core yang dari ODP ke user, ke ONT, nah itu nggak ada pakai safety sama sekali gitu. Jadi langsung gitu aja. Dan pakai safety-nya itu setelah mau dokumentasi aktivasi. Jadi kan setelah aktivasi itu kan ada foto-foto gitu. Cuman di situ aja dia menggunakan helm safety kuning itu. Aduh, jadi saya agak kurang senang lah. Dan waktu itu pernah saya mau berlangganan juga, masang baru juga, dan dibalasnya setelah 2 bulan. Bayangin, saya chat di bulan sekarang, 2 bulan ke depannya baru dibalas. Gitu. Nah, itu pengalaman kurang enak saya ya bagi Iconet. Mungkin bisa introspeksi bagi, ataupun masukan lah jatuhnya untuk Iconet biar lebih baik. Dan untuk eh, dari segi manajemen segala macam. Masa ya kita nanya nih yang masa ya balasnya sama chatbot gitu. Saya nggak menyalahkan chatbotnya, tapi tolonglah kalau emang nggak sanggup rasanya pakai chatbot, ya udah pakai yang customer service aja gitu. Kayak bukan saya ngebandingin ya. Contoh saya ini kan berlangganan IndiHome, itu saya nelpon ke 188, itu yang ngangkat customer service loh. Orang yang ngangkat itu yang kerja. Saya pernah nelpon customer service itu gangguan dia jam 2:30 pagi. Saya telepon, diangkat sama yang kerja di customer service Telkomsel itu. Nah itu saya salutnya sama Telkom itu dari pelayanannya cepat. Kalau emang ada gangguan dia langsung via WhatsApp. Dan ada beberapa WhatsApp ya, ada untuk pengaduan, ada untuk informasi, dan ada untuk tagihan kalau nggak salah. Nah itu saya senangnya itu. Dan satu lagi, kalau XL saya belum pernah, tapi yang di om saya juga masang waktu itu XL. Waktu itu dia harga promo nih, harga promo. Tapi nggak tahu itu kan opsional ya. Tapi waktu itu dia bilang harga promo segini, itu nanti setelah 6 bulan beda. Ya wajar sih ya. Namanya juga kalau kita yang ngerti-ngerti jaringan, oke mungkin tahu. Tapi setelah itu kan langsung putus layanan gitu. Terus ISP apa lagi ya? Bisnet. Bisnet itu nggak nyampe. Bisnet itu hanya di kota-kota saja. Itu kalau nggak salah, kalau di Padang ya itu cakupan areanya itu cuman sampai Tabing. Batasnya tuh udah sebelum jembatan Lubuk Buaya. Kalau di Padang ya. Jadi kalau apalagi ya Maerep itu lagi on progress ke kompleks saya itu, katanya sih bulan besok udah masuk Maerep Publik. Kalau Maerep mungkin saya masih mikir-mikir ya. Saya ada dapat brosurnya itu paket yang My Gamer ya. Saya ingin masang My Gamer yang 250 B, paket awalnya, dan eh, booster ke 350 Mbps selama 6 bulan. Ya, worth it lah ya di harga 444.000. Udah termasuk PPN dan ONT-nya ya, bukan ONT ini ya. Bukan ONT yang nama antena ini, ONT-nya yang ONT mungkin ZTE F670L itu ya, yang di WiFi 5, tapi oke lah. Lagi itu nggak mengganggu dan lebih bandwidth, itu masih saya masih toleransi lah. Tergantung teman-teman sih. Kalau menurut saya itu masih oke. Tapi kalau ini kan ini kita free. Ini kalau di IndiHome ini kan kita free, dapat layanan di atas 100, dapat ONT-nya yang premium gitu. Free. Palingan kita tidak ada dikenakan misalkan eh apa jatuhnya ya, kayak kita tuh harus membeli gitu, enggak. Tapi ini kan berlangganan, tapi harga berlangganannya iya saya akuin lebih mahal daripada ONT dual band basic yang kayak seri Huawei, yang Huawei tuh. Huawei itu kalau nggak salah yang EG 8 berapa gitu, pokoknya seri yang kecil itu. Terus ada yang ZDF 670,
Nah, itu masih oke menurut saya. Tapi kalau yang ini kan itu harganya 20 entah 30 ribuan itu. Kalau yang ini 50 ribu. Harga sewa per bulannya 50 ribu yang ONT premium. Ini banyak serinya ya. Ada Huawei HG8245U, HG8245, HG8245, eh, 5W, 6T, sama ya ini ZTE 670 Athena, atau ada ZTE F6600P, itu bisa rekomen sih. Tergantung dapatnya. Kalau pemasangan baru biasanya langsung minta aja ke customer service yang eh, premium. Jadi kalau seperti saya yang udah dari 100 ya udah saya biarin aja, karena saya juga ada sus poin tambahan yang gigabit kok. Jadi ya masih oke lah. Lagi pula bandwidthnya nih masih di bawah 500, jadi saya nggak perlu pakai wifi yang canggih-canggih. Wifi 5 yang standar-standar pun mungkin udah oke sih, kayak seperti Mekusis, TP-Link, D-Link, Tenda, ataupun Totoling, itu masih sangat rekomen. Apalagi teman-teman yang menggunakan internet atau berlangganan ISP, itu di bawah 100 Mbps, itu sangat banyak variannya, dan itu murah-murah kalau menurut saya. Apalagi yang bekas-bekas masih bagus, itu murah sekali, 100 ribu. Ada saya tengok TP-Link TLWR840N yang seri version firmware-nya itu 620, itu masih 100 ribu udah sama adapter. Aduh, itu sangat enak sekali. Kalau teman-teman masih berlangganan internet di bawah 100, itu saya rekomendasiin beli aja TP-Link, ataupun banyak sih pilihan-pilihannya. Ada Tenda, ada D-Link, TP-Link, Mekusis, Totolink, ada Ruiji, EGEW, berapa tuh ya, RGEW 840 atau berapa gitu. Banyak lah. Jadi cukup sekian lah sharing-sharingnya. Nanti kalau ada sharing-sharing yang saya mau bahas nanti, saya bahas nanti. Oke, cukup sekian teman-teman untuk review dan penjelasan sedikit tentang paket D21 IndiHome 150 Mbps. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Sampai jumpa di video berikutnya dan pembahasan jaringan-jaringan yang mungkin saya akan aktif lagi untuk bahas-bahas jaringan singkat ya. Yang ya untuk pembahasan aja, saya nggak mau ngulik-ngulik lebih dalam, karena saya yakin lebih banyak apa ya, reviewer yang lebih kompeten daripada saya. Tapi ini kan hanya sharing. Saya juga pengguna internet, ataupun suka ngulik-ngulik tentang jaringan, mikrotik, switching, VLAN, segala macam tentang jaringan, IoT, big data, segala macam. Jadi saya hanya sekedar sharing saja, bukan untuk pengen kayak buka-buka kelas tutorial. Tapi mungkin ada ke depannya. Tapi saya pengen sharing-sharing saja dulu gimana pengalaman segala macamnya. Oke, cukup sekian teman-teman. Makasih sudah nonton sampai sepanjang ini. Ya, mungkin ini sedikit informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe, like. Kalau bermanfaat silahkan share link videonya untuk menambah informasi segala macam. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih ya.